Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal ba'thu wal hasyru wal qiyamatu wal hisabu was sawabu wal azabu. Wal ba'thu lan setengah sangking ma akhbara bihi perkara kang wis den kabaraken kalian Kanjeng Nabi al ba'tsu utawi tangi sangka kubur. Di antara perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang wajib untuk kita benarkan, kita imani adalah al ba'tsu, kebangkitan dari kubur, al-hasyru, dikumpulkannya manusia di mahsyar, kiamat, hisab, pahala dan siksa. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, telah kita sampaikan sebelumnya bahwa di antara keimanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari keimanan yang tidak boleh tidak wajib untuk kita imani adalah bahwa Rasulullah itu benar dalam semua yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, di antara perkara yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Baik itu yang akan terjadi di dunia maupun yang akan terjadi di alam kubur maupun yang akan terjadi nanti di akhirat. Telah kita bahas hal-hal yang akan terjadi di dunia seperti tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besar. Kemudian hal-hal yang terjadi di alam kubur seperti azab kubur, nikmat kubur, dan juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, karenanya wajib untuk kita imani dan kita benarkan yang akan terjadi nanti di akhirat, yaitu setelah alam kubur. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, yang pertama terjadi nanti pada hari kiamat adalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu artinya khurujul mauta minal kubur, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Itu namanya al-ba'tsu. Jadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya pertama, maka seluruh yang hidup itu akan mati. Jadi akan terjadi kehancuran alam semesta ini dan semua yang hidup itu akan mati. Bahkan termasuk malakul maut, malaikat pencabut nyawa Azrail pun akan mati. Ini pada peristiwa an-nafkhah al-ula, ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama kali. Kemudian malaikat Israfil dihidupkan oleh Allah dan meniup sangkakala yang kedua. Maka di saat ini kemudian manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Manusia dihidupkan kembali dan dikeluarkan dari dalam kuburnya. Apabila orang ini termasuk orang-orang yang jasadnya itu rusak oleh tanah, dimakan oleh tanah,
maka dibangkitkan ba'da i'adatil jasad, setelah jasadnya itu dikembalikan lagi seperti semula. Dan jika orang ini termasuk orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah, tidak rusak oleh tanah, maka langsung dibangkitkan dari kuburnya dengan jasadnya tersebut. Karena jasad manusia ketika telah dikuburkan itu ada dua. Ada sebagian yang rusak, dimakan oleh tanah. 3 hari sudah mulai membusuk dan akhirnya rusak, hilang sama sekali, tinggal hanya tulang ekor saja. Itu sebagian sebagian manusia seperti itu, dan kebanyakan manusia seperti itu. Jadi dia akan rusak jasadnya, akan habis, daging, tulang-tulangnya akan akan rusak, kecuali ada satu tulang ekor di belakang yang sangat kecil, itu yang bertahan. Itu satu kelompok dari umat manusia ini. Satu kelompok yang lain, ketika manusia dikuburkan, itu jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah, tidak rusak oleh tanah. Nah, jasad siapa yang masih utuh itu? Yang pertama adalah jasad para nabi. Seluruh para nabi itu jasadnya masih utuh. Kenapa? Karena para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Al-anbiya'u ahya'un, para nabi itu hidup. Fi kuburihim yusallun, mereka di dalam kuburnya melakukan sholat. Jadi karenanya maka para nabi itu jasadnya tetap utuh. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj, para nabi keluar dari dalam kuburnya untuk menyambut Rasulullah di Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah Mi'raj ke atas langit ke-7, di setiap langit ada nabi-nabi Allah yang menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebagai penguat bahwa para nabi itu hidup di dalam kuburnya, sehingga jasad para nabi itu utuh, tidak rusak oleh tanah. Kemudian yang kedua adalah syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, dalam perang sabilillah. Ini juga tidak rusak jasadnya. Kenapa? Karena ruh orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu ruhnya langsung masuk ke dalam surga, sehingga ruh-ruh ini merasakan kenikmatan surga yang sungguh luar biasa, sehingga ini berdampak kepada jasadnya yang ada di bumi. Jadi ini salah satu keistimewaan bagi orang yang mati syahid dalam peperangan, yaitu ruhnya ketika dia mati, maka ruhnya langsung masuk ke dalam surga di atas langit ke-7. Di sana ruhnya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga saking senangnya dan dia merasakan kenikmatan surga di sana, kemudian jasadnya yang ada di bumi itu terpengaruh
terpengaruh oleh hal itu, sehingga jasadnya tetap utuh di dalam di dalam tanah. Sebagaimana matahari itu berada jauh di atas kita, dia memiliki pengaruh terhadap diri kita yang ada di bumi. Demikian juga ruh orang-orang yang mati syahid, yang menikmati kenikmatan surga di atas langit ketujuh sana, itu bisa mempengaruhi jasadnya yang ada di dalam tanah, sehingga jasadnya itu tetap utuh, tidak rusak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah jasadnya sebagian wali. Tidak semua wali jasadnya utuh. Sebagian para wali itu jasadnya utuh. Ini tidak ada ayat yang menjelaskan tentang ini. Juga tidak ditemukan hadis yang menjelaskan tentang ini. Tetapi ini berdasarkan banyak persaksian ketika ada pembongkaran. Nah, ini terjadi. Nah, di antaranya adalah jasad seorang wali namanya Abu Amr ibnu Salah yang ada di Syam, di Suriah. Suatu ketika setelah sekian ratus tahun dari tahun wafatnya, terjadi perluasan jalan yang mengharuskan untuk memindahkan makam Abu Amr ibnu Salah. Maka kemudian digali makam beliau. Ternyata apa yang terjadi, di dalamnya jasad Abu Amr ibnu Salah ini masih utuh. Siapa Abu Amr ibnu Salah? Mungkin jarang orang yang mengenalnya, karena beliau tidak lebih terkenal daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak lebih terkenal daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dan lainnya. Beliau tidak setenar mereka, tetapi beliau adalah juga seorang waliullah. Beliau pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah dalam Mustalahul Hadis. Kitabnya kecil, tetapi barokah, penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena hampir semua kitab-kitab Mustalahul Hadis setelah itu semuanya merujuk kepada Muqaddimah Ibnu Salah yang kecil itu. Jadi kitab-kitab berikutnya, kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan dalam mengarang kitab-kitab yang jauh lebih besar daripada kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Dan juga banyak ditemukan, bukan hanya beliau, di banyak tempat dilakukan pembongkaran makam-makam. Bahkan sebagian di negara kita ini juga sering kita dengarkan ada pembongkaran pemindahan makam. Ternyata ditemukan di antara jasad orang-orang yang telah meninggal itu masih utuh, tetap seperti sedia kala. Terkadang tidak dikenal siapa orang itu. Ternyata masih ada sebagian yang masih utuh jasadnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena memang kebanyakan para aulia itu tidak memperlihatkan dirinya. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tidak memperlihatkan dirinya. Artinya ketika dia ada,
tidak mempengaruhi apa-apa di masyarakat, ketika dia tidak ada itu juga tidak mempengaruhi apa-apa. Tetapi sesungguhnya dia memiliki derajat yang tinggi indallah. Nah, sehingga orang nggak menyangka kalau dia seorang wali, ketika makamnya dipindahkan, digali, dibuka, ternyata jasadnya masih utuh. Itu ditemukan di banyak sekali tempat. Nah, karena itulah maka disimpulkan bahwa sebagian para wali itu jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ba'tsu, dikeluarkannya manusia ahli kubur dari kuburnya, ini jika jasadnya itu masih utuh, maka langsung dibangkitkan dengan jasad itu. Tetapi apabila jasadnya itu sudah rusak, sudah tidak ada lagi, sudah nggak ada bekasnya lagi, maka jasadnya itu akan dikembalikan lagi oleh Allah dari tulang ekor yang kecil itu. Dari situ kemudian dia dibangkitkan seperti sedia kala, kemudian baru dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini wajib untuk kita imani bahwa itu akan terjadi. Di antara dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat itu akan dibangkitkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.